hadis nomor 290. Karena ini masih banyak dalam bab kita, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Amir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Jalil bin Atiyah mengabarkan kepada kami dari Syahr. An Ummi Darda radhiyallahu anha qalat, qama Abu Darda laylatan yusalli. وجعل يبكي ويقول اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح قلت يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق فقال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار والعبد المسلم يغفر له وهو نائم قلت يا أبا الدرداء كيف يغفر له وهو نائم قال يقوم أخوه من الليل فيجتهد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه. Dari Ummu Darda radhiyallahu anha, istri Abu Darda yang mulia, sahabat Nabi yang mulia, ia berkata pernah satu malam Abu Darda, dia cerita tentang suaminya, bangun untuk sholat, maksudnya sholat tahajud, lalu ia menangis dalam sholatnya dan berkata, Ya Allah, Engkau perelok penciptaanku, maka pereloklah pula akhlakku. Maksudnya, sebagaimana Kau sempurnakan ciptaanku, wajah, kulit, tubuh dan seperti ini, maka sempurnakan juga akhlakku. Hingga subuh, terus saja dia menangis dan doanya hanya itu saja. Minta supaya akhlaknya diperbaiki. Maka aku bertanya, kata Ummu Darda, wahai Abu Darda, mengapa doamu malam ini hanya mengenai akhlak yang baik? Ia berkata, wahai Ummu Darda, sesungguhnya seorang hamba muslim terus memperbaiki akhlaknya hingga akhlaknya yang baik itu memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya dia terus berusaha memperbaikinya. Dan dia memperburuk akhlaknya, kalau orang terus sengaja terjerumus dalam kesalahan-kesalahan dan buruk akhlak, hingga akhlak buruknya itu memasukkannya ke dalam neraka. Dan seorang hamba muslim diampuni, ia diampunkan padahal ia sedang tidur. Lalu aku berkata, kata Abu Darda, wahai Abu Darda, bagaimana ia diampuni padahal ia sedang tidur? Ia menjawab, saudaraku atau saudaranya bangun di malam hari lalu mengerjakan sholat tahajud. Kemudian ia berdoa kepada Allah yang maha suci dan maha mulia, lalu dikabulkan doanya. Setelah itu ia berdoa untuk saudaranya, lalu doanya pun dikabulkan. Kandungan hadis ini yang pertama, anjuran agar berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadis ini. Maksudnya Allahumma ahsinni, banyak riwayat ya, Allahumma hassin khuluki kama hassanta khalqi, atau Allahumma ahsin khuluki kama ahsanta khalqi. Maksudnya Allah, sempurnakan akhlakku sebagaimana Kau sempurnakan ciptaan fisikku. Anjuran agar berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadis ini karena dengan akhlak yang mulia seseorang bisa masuk ke dalam surga. Begitu pula dengan akhlak yang buruk seseorang bisa terjerumus ke dalam neraka. Yang kedua, anjuran agar melaksanakan sholat dan berdoa di akhir malam karena pada saat itu doa lebih berpeluang dikabulkan. Kita sekarang masuk ke syarah hadisnya. Pertama sekali, pentingnya seorang istri belajar dari suaminya. Terutama kalau suami adalah orang yang alim, orang yang faham, dia harus maksimalkan waktu. Tentu istri belajar kepada suaminya itu akan sangat berbeda dengan pola belajarnya seorang istri kepada seorang atau seorang wanita kepada ustadz di majelis seperti ini. Karena mereka bisa lebih santai di rumah, bisa dengan pertanyaan, ya. Sering bertanya masalah-masalah agama kepada suami yang faham ini penting. Karena biasanya kalau suami sudah pulang ke rumah, dia juga butuh waktu istirahat segala macam. Mungkin dia tidak terlintas untuk membacakan kitab misalnya di rumah. Ya. Saya jarang sekali menggunakan buka kitab di rumah untuk mengajarkan pada istri saya. Tapi saya mencairkan suasana misalnya dengan cara dia mau bertanya silahkan. Atau kadang-kadang ada sesuatu yang saya anggap salah, saya ingatkan. Atau ada kebaikan lalu saya motivasi gitu kan. Saya ingatkan di sana ada sedekah bisa dijalankan. Lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan seperti ini. Jadi mungkin polanya agak berbeda, tetapi perlu ya seseorang itu belajar dari pasangannya. Tentu kalau istrinya juga adalah wanita yang pintar, yang faham,
bukan aib untuk bertanya kepada istri gitu kan. Tapi kita bicara umumnya sini suami, karena suami pemimpin di rumah dia harus faham masalah itu. Diambil daripada kisah Abu Darda ini menyampaikan tentang pertanyaan dia yang dia sampaikan kepada suaminya Abu Darda. Abu Darda ini adalah seorang ulamanya sahabat lah, gitu kan, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah-ibadahnya. Abu Darda ini punya banyak kisah dengan istrinya yang sering dinukil dan tidak semua sahabat seperti itu. Di antaranya masalah rumah tangga pernah dia bilang sama Abu Darda, wahai Abu Darda, kalau sedang terjadi pertikaian antara kita di dalam rumah tangga ini, kalau aku sedang marah, ridhokan aku. Jangan kau bantah maksudnya. Karena laki-laki emosional. Kalau tidak dibantah, maka dia lebih redah. Dan bisa diredam dengan itu tentunya. Nanti kalau sudah tenang baru dibahas. Dan kalau kau sedang marah, maka aku akan ridho kepadamu. Bukan aku datang cari keridhoanmu, tidak. Aku ridhokan, maksudnya ya sudah aku maafin. Seperti itulah. Kalau tidak rumah tangga ini tidak bisa berjalan. Seperti itu konsep dasar yang pernah beliau sampaikan dalam rumah tangganya. Kemudian yang kita ambil juga dari hadis ini adalah doa mulia yang disampaikan oleh Abu Darda. Ya, beliau mengatakan, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah sempurnakan keperawakanku, wajah dan juga kulit, postur tubuh ini, maka sempurnakanlah akhlakku. Yang saya tahu, potongan ini, sebenarnya doa ini ada dalam potongan salah satu doa iftitah. Doa iftitah sangat banyak ya. Tapi di antara doa iftitah ada potongan ini. Allahumma ahsinni kama ahsanta khalqika wa ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, perbaikilah akhlakku ya. Sebagaimana Engkau telah menyempurnakan ciptaanmu, dan perbaikilah akhlakku sebagaimana Kau telah memperbaiki dan menyempurnakan ciptaan fisikku. Itu salah satu doa iftitah. Teman-teman insya Allah bisa dapatkan di Google, tinggal ketik ragam doa iftitah. Kalau tidak bisa dapatkan, saya tidak tahu teman-teman depan ada siapin, tidak ada buku kecil kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Covernya warna biru putih. Tanya aja nanti teman-teman di depan, insya Allah ada buku doa yang sering, yang sekarang juga lagi saya bedah di masjid di building Centennial, ada Masjid Nur Salamah di sana, kajian duhur. Itu 132 doa, diantaranya ada doa-doa iftitah. Nah salah satunya masuk dalam doa ini. Ini sangat baik. Kalau teman-teman bisa hafal itu, selain Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya, selain doa iftitah yang lainnya, ya, maka kita dianjurkan untuk menghafal juga ini. Jadi mungkin kalau tidak salah doa iftitah itu ada sekitar 6 atau 7 doa iftitah dalam buku itu ya. Nah salah satunya adalah doa ini. Dan ini sangat baik. Kita minta agar Allah menyempurnakan keduanya, baik fisik kita juga akhlak kita. Kalau sudah bertemu teman-teman antara kesempurnaan fisik Allah berikan dengan akhlak yang sempurna, itu luar biasa. Ya, ini dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian juga kita ambil pelajaran di sini bagaimana Abu Darda saking fahamnya radhiyallahu anhu. Ini mungkin poin yang ketiga dari hadis yang kita bisa ambil. Saking fahamnya tentang kedudukan akhlak dalam Islam sampai dia jadikan doanya dari malam sampai pagi. Dan ini juga dianjurkan bagi setiap muslim kalau dia merasa dia sangat perlu sesuatu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia fokus kedua itu sampai dia merasakan ada ijabahnya. Semalam suntuk itu pun itu semalam suntuk. 3 hari 3 malam pun dia berdoa itu terus, tidak ada masalah. Nah, dia terus meminta kepada Tuhannya. Karena kata Nabi SAW, Allah malu mengembalikan tangan hambanya yang sedang diangkat ke langit dalam keadaan kosong. Allah kalau belum memberikan malam ini, pagi ini, maka mungkin Allah akan berikan sebentar siang atau sebentar sore atau besok. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, hadis yang hasan, ya, kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan jawabannya. Tujuannya untuk apa? Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Allah kasih 2-3 hari lagi baru dikasih supaya tetap dia berdoa. Karena kalau kita bilang ya Allah sembuhin saya, sembuh detik itu juga, kira-kira masih berdoa enggak? Berhenti. Tapi Allah biarin 2-3 hari, seminggu, dia berdoa terus. Andai saja dia lihat doanya itu pada hari kiamat nanti, pahalanya, dia berharap tidak diijabah dulu, diterlambatkan sekian lama, gitu kan? Dalam sebuah athar yang lain disebutkan, nanti akan didatangkan orang-orang pada hari kiamat,
diberikan pahala bergunung-gunung. Dia sampai kaget, dari mana pahala ini? Gitu. Maka mereka tanya kepada para malaikat, pahala dari mana ini? Maksudnya setahu mereka nggak pernah kerjain nih. Maka kata para malaikat, ini adalah doa-doa kalian yang kalian panjatkan di dunia dan belum kalian lihat ijabahnya di dunia. Allah simpankan di akhirat. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, mereka semua berharap semua doanya yang dipanjatkan di dunia belum dikabulkan. Maksudnya belum dikasih. Sudah dikabulkan tapi belum dikasih dunia. Allah simpankan di akhirat karena besarnya pahalanya. Semua bentuk cobaan teman-teman pahalanya besar. Kalau Allah kasih cobaan penyakit, Allah kasih cobaan bangkrut, Allah kasih cobaan diganggu orang, sabar, pahalanya besar. Kata Nabi SAW, andai saja orang-orang yang datang hari kiamat, yang cobaannya sedikit, melihat pahala orang yang dicoba di dunia dan dengan cobaan yang berat, mendapatkan pahala di akhirat, mereka berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulitnya. Begitu kata Nabi SAW. Kalau seandainya orang yang cobaannya sedikit di dunia, melihat nanti di akhirat pahalanya orang yang banyak cobaannya, saking besarnya dan kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah, mereka berharap yang sedikit cobaannya dikembali dunia, lalu digunting-gunting kulitnya. Ini sakit kalau gunting kulit, tapi mereka berharap itu supaya dapat pahala yang besar di akhirat nanti. Maka itu juga satu hal yang perlu digarisbawahi, gitu kan. Fokus dalam berdoa teman-teman dan yakin Allah SWT akan terima. Salah satu syarat diterimanya doa adalah keyakinan. Kita harus yakin Allah Maha mendengar. Kata Nabi SAW, "Udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian pada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan Allah akan ijabah. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Allah tidak akan pernah terima doa dari hati yang lalai. Potongan yang keempat yang bisa diambil adalah tentang keutamaan sholat malam. Bagaimana Abu Darda berdoa dan dilakukan di sholat malam. Dan ini tentu sosialisasi daripada hadits Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Lalu menanyakan kepada para malaikat, adakah yang minta tolong? Saya tolong. Ada yang punya hajat saya penuhi. Adakah yang bertaubat maka saya ampuni. Pelajaran yang lainnya adalah yang bisa kita ambil, bagaimana Abu Darda menitik beratkan bahwasanya akhlak yang mulia itu ya, terus harus bisa dipupuk, dijaga, dikembangkan. Jadi nggak cukup jujur sekali, jujur selamanya. Nggak cukup sedekah sekali, sedekah selamanya. Nggak cukup ya misalnya bakti sekali, bakti selamanya. Bagi seorang muslim, sekali dia kenal kebaikan, dia jadikan sebagai perangainya. Sampai dia mati. Bahkan lebih daripada itu, dia ajarkan kepada orang lain, supaya orang lain mengamalkan, dia jadi panen pahala setelah dia meninggal. Jadi jangan jadi orang baik cuma sehari dua hari teman-teman. Sejam dua jam. Ada orang begitu. Sehari dua hari sholat malam, selebihnya nggak sholat malam. Sehari dua hari sedekah, selebihnya nggak sedekah sampai sebulan dua bulan. Enggak. Kita sekali kenal kebaikan, prinsip dasar adalah, ini kebaikan, saya akan kejar pahalanya, jadikan program hidup. Awalnya kita agak berat, lama-lama jadi kebiasaan. Dan kalau sudah jadi kebiasaan, akan jadi pola hidup kita dan akan mudah kita mengerjakan. Makanya beliau mengatakan, sesungguhnya seorang muslim itu terus memperbaiki akhlaknya. Dia jaga, hari ini jujur, besok jujur, lusa jujur, sampai mati. Sampai akhlaknya itu membawanya masuk dalam surga. Dan seseorang terus memburukkan akhlaknya, dia terpuruk terus saja dalam kesalahan-kesalahan itu, sampai akhirnya akhlak buruknya itu membawanya ke dalam neraka. Kemudian penutupan hadis ini manfaat terakhir adalah, kata Abu Darda, dan orang mukmin bisa dimaafkan sementara dia tidur. Bagaimana maksudnya? Yang dimaksud beliau rincikan adalah seorang muslim, dia tidur malam hari tapi dia sudah niat mau sholat malam. Sehingga dengan niatnya dia dapat pahala. Kemudian pada saat dia bangun, dia sholat, dia berdoa, dia dapat pahala. Ya, karena dia niat tadi tidurnya untuk menguatkan tubuhnya supaya bisa sholat malam dan berdoa. Kemudian dia juga doakan saudaranya muslim yang lain. Ya, muslim yang lain itu juga mungkin dalam keadaan tidur, tapi karena didoakan oleh saudaranya dia dapat pengampunan dosa. Contoh misal teman-teman bangun tahajud, lalu teman-teman bilang, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah semua muslim dan muslimah. Semua kena ini. Siapapun dia, mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, muslim. Wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin dan orang, tadi orang muslim laki-laki, muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Tambah lagi, al ahya minhum wal amwat, yang hidup yang juga yang sudah meninggal.
Ini kata Nabi SAW, siapapun yang mendoakan saudara muslim, maka dia akan diberikan setiap muslim satu pahala. Jadi kalau kita bilang Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, jumlah umat Islam sekarang 2,5 miliar atau 3 miliar misalnya. 3 miliar pahala dengan satu kalimat. Belum kita bilang al-ahya min wal amwat, yang hidup yang sudah mati. Yang mati mungkin sudah puluhan miliar. Karena semua orang yang beriman sama Allah kita minta dimaafkan. Semua muslim itu kan bukan cuma umat Islam, bukan cuma umat Muhammad SAW, tapi yang beriman pada Nabi mereka di masa itu, pengikutnya Nabi Musa di zaman Nabi Musa, pengikut Nabi Isa di zaman Nabi Isa, itu namanya muslim semua. Ya, mereka juga kaum muslimin yang akan masuk surga nantinya. Maka kita dapat, misalnya yang sudah meninggal semua ini 20 miliar. Jadi ditambah dengan umat Islam berarti 22 miliar atau 23 miliar pahala dalam sekejap. Maka dengan ini kita dapat pahala banyak, juga saudara kita yang lagi tidur pun dapat pengampunan, diampuni dosanya karena doa saudaranya. Seperti itulah. Makanya yang dimaksudkan, maksudnya Abu Darda seakan-akan radhiyallahu menitipkan pesan kepada kita, kejar pahala itu dengan cara berdoa, terutama di sepertiga malam, dan jangan lupa doakan dirimu dan doakan saudaramu supaya kau dapat pahala, saudara pun dapat pengampunan karena kau memohon ampun untuknya. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang lain, bahwasanya doa seorang muslim atau untuk muslim yang lain ala zahril ghaib, tidak bertemu, maka itu diijabah oleh Allah. Itu diijabah oleh Allah. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.